wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Ini adalah tutorial untuk PIC mengatur jalannya penyelenggaraan pelatihan latsar CPNS untuk distance learning yang nantinya menggunakan aplikasi dari Lembaga Administrasi Negara untuk melakukan penyelenggaraan secara blended learning. Yang pertama harus dilakukan adalah melakukan login PIC menggunakan akun yang telah diberikan oleh pihak Lembaga Administrasi Negara, melakukan login dengan cara klik login sebelah kanan, lalu memasukkan username dan password yang memang sudah diberikan. Kita lakukan login. Lalu di sini Bapak Ibu lakukan klik pelatihan, manajemen pelatihan. Nah, di sini Bapak Ibu kelola kelas atau kelola penyelenggaraan yang memang Bapak Ibu ingin atur secara penyelenggaraannya. Di sini ada tanggal mulai penyelenggaraan dan tanggal selesai. Ini data dari sini, data yang ada di sini adalah data yang Bapak Ibu masukkan dari Smart Bangkok. Artinya tanggal mulai dan tanggal selesai itu berasal dari Smart Bangkok. Lalu di sini kita melakukan klik detail. Setelah ini kita lakukan klik detail Bapak Ibu. Lalu di sini kita bisa melihat ada beberapa data yang memang bisa kita atur. Lalu di sini kita memang bisa melihat materi-materi apa yang memang ada dari MOOC, yaitu materi-materi yang bisa kita lihat secara bersama. Lalu step pertama yang Bapak Ibu lakukan adalah dengan melakukan kelola pengaturan pelatihan yang ada di sini. Pada di sini Bapak Ibu melakukan kelola pengaturan pelatihan, lalu memberi kelompok dari masing-masing peserta. Nantinya peserta ini adalah peserta yang Bapak Ibu daftarkan pada Smart Bangkok. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memetakan mana yang masuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini kenapa datanya ada 4? Karena ini datanya hanya sebagai contoh. Tapi nanti Bapak Ibu ketika sudah real, maka kelas itu akan dipenuhi sekitar 40 peserta. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat detail dari peserta tersebut yang Bapak Ibu masukkan. Lalu di sini intinya kita membagi saja dulu untuk kelompoknya. Lalu kita registrasi di sini Bapak Ibu. Lalu kita registrasi. Maka yang sudah terregistrasi maka akan masuk ke dalam sini. Yang dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Di sini. Nah, kenapa di sini peserta belum dapat kelompoknya kosong? Karena memang sudah dapat kelompok semua. Lalu kita coba kelola pengampu materi. Nah, ini kita coba cari nama materi yang Bapak Ibu punya, nama gurunya, nama tutornya, nama pengampu materinya. Di sini misal namanya adalah Farhan Faturrahman. Ini bisa. Namun bagaimana jika tidak ketemu namanya, nama dari tutor tersebut? Nah, ini yang perlu dipastikan. Jika tidak bertemu, maka di sini Bapak Ibu harus melakukan kelola pengajar. Di sini Bapak Ibu masukkan kelola pengajar, berikan siapa nama pengajarnya itu, lalu kita tambahkan. Nah, harap memasukkan namanya dengan lengkap. Nama pengajar lengkap dengan gelarnya agar tidak tercampur dengan tutor lain yang mempunyai nama yang sama. Kita masukkan NIP-nya dulu. NIP-nya kita coba simulasikan saja. Ini wajib 18 digit. IWN-nya tidak menjadi mandatori Bapak Ibu jika tidak mengetahuinya. Lalu kita masukkan namanya. Dr. Rahmat Effendi SEME. Lalu kita pilih pangkatnya. Lalu kita pilih golongannya. Lalu kita pilih tempat lahirnya. Di sini kita masukkan. Lalu di sini kita masukkan agamanya. Kita masukkan nomor teleponnya. Sini hanya data dummy saja. Lalu di sini kita masukkan alamatnya. Lalu kita masukkan username dari si
Bapak Rahmat Effendi ini. Kita mungkin masukin saja Rahmat tutor Rahmat Effendi seperti ini. Kita masukkan di sini Rahmat Effendi @rahmateffendi.com misal. Password Rahmat Effendi, lalu kita masukkan password, dan di sini ketika kita sudah melakukan add kelola tutor, maka username tidak boleh panjang dari 12 karakter, Bapak Ibu. Di sini saya mungkin Rahmat F saja. Rahmat F supaya tidak terlalu panjang. Nah, password tidak boleh maaf salah. Rahmat F. Rahmat F. Lalu kita simpan. Nah, di sini kita bisa melihat Rahmat F itu sudah terdaftar di sini. Rahmat Effendi. Sehingga kita bisa melakukan manajemen pelatihan kembali yang tadi kita coba pilih, lalu kita kelola pengaturan pelatihan, lalu kita kelola pengambil materi. Di sini Rahmat Effendi SEME yang tadi kita coba masukkan sudah ada, Bapak Ibu. Nah, untuk mempersingkat waktu, jadi Bapak Ibu jika mempunyai 4 tutor yang memang belum terdaftar, silahkan mendaftarkan di Kelola Pengajar. Di sini saya mencoba untuk segera saya melakukan simulasi saja untuk kita anggap ini nama-namanya nama orang yang sebenarnya, Bapak Ibu. Lalu di sini memungkinkan jika agenda 1 itu bertukar tutor maupun tutornya ganti, itu memungkinkan hanya saja tinggal Bapak Ibu nanti mengaturnya seperti apa. Perlu jadi catatan adalah tutor ini pada sistem ini tidak bisa diedit. Maka ketika nanti Bapak Ibu di lapangan mengalami perubahan tutor, maka harus diingat-ingat bahwa siapa yang menggantikan tutor tersebut dan diberikan akun yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi misal Bapak Ibu mempunyai tutor yang digantikan dengan tutor lain, maka akun tutor yang pertama itu diserahkan ke akun tutor yang kedua. Seperti itu kira-kira untuk bagaimana caranya untuk melakukan pemindahan tutor. Lalu kita lakukan simpan di sini. Nah, ada informasi bahwa apa yang sudah disimpan tidak dapat diubah, maka Bapak Ibu harus berhati-hati di sini. Lalu kita simpan. Nah, di sini maka daftar pengajarnya akan terlihat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, tutor dan segala macamnya di sini. Lalu Bapak Ibu bisa memilih penguji rancangan aktualisasi dan penguji pelaksanaan aktualisasi nantinya untuk masing-masing kelompok. Lalu bagaimana jika kita tidak ketemu dengan nama tutornya, nama pengujinya? Nama pengujinya kita tidak bisa temukan. Nah, di sini Bapak Ibu lakukan tambah lagi di manajemen penguji. Mungkin kita coba tambahkan 1, hampir sama informasi datanya dari seperti kita menambahkan tutor. Kita coba masukkan saja. Di sini saya coba penguji. Di sini nama pengujinya adalah misal Ibu Yudi S. Kom misal gitu ya. Di sini kita coba masukkan pangkat, kita masukkan golongan, kita masukkan tempat lahir, kita masukkan tanggal lahir. Di sini saya mempercepat saja, Bapak Ibu. Lalu kita masukkan agama, masukkan nomor telepon, masukkan alamat. Lalu di sini kita coba masukkan username Yudi @gmail.com, Yudi dan Yudi.
coba Yudi 123 saja. Simpan. Nah, ini lalu kita coba masuk ke kelola pengangkatan kembali. Kita klik detail lagi. Lalu kita klik kelola pengaturan pelatihan. Nah, di sini kita masukkan rancangan aktualisasi. Nah, ini yang tadi kita masukkan itu namanya kita anggap saja sudah ada untuk mempercepat waktu. Lalu coach juga sama. Jika Bapak Ibu tidak menemukan nama coachnya, tinggal ditambahkan saja di menu manajemen coach ini. Nanti akan muncul pada pilihannya. Tapi pastikan Bapak Ibu harus mencari dulu apakah sudah ada atau belum. Takutnya sudah ada, maka dia akan mempunyai 2 akun. Harus dicari dulu. Seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan sistem ini. Nah, kita mengatur coach, penguji, pengajar, dan kelompoknya. Ini sudah selesai, maka kita kembali. Jika sudah selesai, maka kita coba untuk menambah materi-materi yang akan kita selenggarakan Bapak Ibu. Nah, di sini ada tambah materi umum, jadwal pelatihan, jadwal aktualisasi. Di sini ada materi umum pelatihan Bapak Ibu. Materi umum pelatihan adalah materi yang ditambahkan oleh lembaga administrasi negara untuk pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Jadi ini akan ada. Dan ini nanti Bapak Ibu bisa menambahkan juga materi umum, artinya tidak masuk dalam agenda, misal perkenalan lembaga atau sambutan kepala atau seperti apa. Lalu kita coba tambahkan materi umum, maka datanya akan masuk di materi teknis substansi lembaga, nanti akan ada di sini. Bagaimana caranya? Kita tinggal tambah materi umum. Lalu di sini Bapak Ibu bisa memilih nih. Ini akan berlaku untuk semua penyelenggaraan, semua pendidikan kilat, atau hanya untuk program Latsar CPNS 2. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih. Jika Latsar CPNS 2, maka ini akan berlaku program-programnya untuk spesifik Latsar CPNS 2. Tapi jika semua jenis diklat, maka semua jenis diklat Bapak Ibu akan ada materi ini. Misal materi belajar PDF, di sini pengenalan tentang instansi. Kita masukkan PDF atau videonya. Mungkin kita coba masukkan PDF. Di sini saya coba sini, lalu kita coba simpan. Nah, maka akan ada di sini pengenalan tentang instansi. Kita lihat. Nah, dia akan muncul filenya. Lalu kita bisa menghapus jika emang diinginkan dihapus. Lalu kita coba mengatur agenda 1, 2, 3, dan 4-nya. Bagaimana caranya? Kita coba tambah pengaturan jadwal pelatihan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih saja pengaturan hari dan agenda yang di sebelah kanan tadi. Lalu kita coba isikan berapa hari sih penyelenggaraannya. Misal penyelenggaraannya adalah 14 hari. Ini hanya contoh Bapak Ibu, tidak usah dihiraukan. Lalu kita harus memasukkan hari agenda 1, 2, dan 3-nya berapa hari sih sebenarnya. Misal di sini saya mensimulasikan 4, 4, 4, 4. Di sini saya 4, 4, 4, 2 gitu ya. Ini hanya contoh simulasi data. Ini jika agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4 ini harus berjumlah sama jika dijumlahkan, maka hasilnya adalah jumlah hari. Kalau kita simpan, maka akan tergenerate sebuah tabel yang mana yang akan kita isikan
jadwal-jadwal hari 1, 2, dan 3 sampai hari ke-14 yang kita jadwalkan. Bagaimana jika di sini kan sudah tertera tanggal tuh hari ke-1, hari kedua, hari ketiga, seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana jika tanggalnya tidak sesuai? Jika tanggalnya tidak sesuai, maka misal di hari ke-6 ini itu hari Sabtu. Kita pindahkan tanggal itu, misal kita naikkan yang hari Sabtu adalah misal yang kita coba ini hari Sabtu kalau nggak salah. Ini date hari ini. Kita coba misal ini 13 September 2020. Kita ganti dengan yaitu 13 September 2020, kita ganti dengan, nah ini kan hari Minggu Bapak Ibu, kita coba ganti dengan hari tanggal Seninnya 14, lalu kita simpan. Nah ini memungkinkan kita ubah, tapi Bapak Ibu harus merubah juga hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9-nya juga, ini supaya datanya juga urut. Dan jika tidak dirubah juga tidak ada masalah, hanya saja nanti penggunanya atau si siapa namanya, pesertanya itu akan merasa kebingungan. Kita coba di sini, kita simpan. Ganti satu-satu. Nah, sini kan sama nih Bapak Ibu. Kalau kita coba ganti 18 berarti 19. Sini kita ganti jadi 21. Lalu kita mau nambahkan materi setelah kita mengatur tanggalnya sudah pasti benar. Lalu kita mengatur sebuah materi sinkronus atau asinkronus. Di asinkronusnya di sini kita coba tambahkan. Lalu di sini kita coba tambah mata pelajarannya. Mata pelatihan ini bergantung pada agenda yang akan dilaksanakan. Maka jika agenda kedua, maka mata pelatihannya nanti akan berbeda. Kita masukkan datanya, lalu kita masukkan sumber materi dari mana, lalu nama materi, deskripsi materinya, jam pelajarannya, dan tipe materinya mau PDF atau dengan video. Jika video kita bisa memasukkan link YouTube. Mungkin sekedar informasi, di sini ada dua, yaitu asinkronus dengan sinkronus. Asinkronus adalah nantinya peserta itu tidak harus berada pada jam yang sama di depan laptop untuk melakukan pelajaran. Namun jika sinkronus maka harus pada jam yang sama. Misal sinkronus ini bertatap muka, melakukan Zoom meeting dengan tutor, atau seperti melakukan live chat seperti itu ditambah sinkronus. Lalu kalau asinkronus adalah materi-materi yang memang tidak diwajibkan untuk berada pada jam yang sama. Hanya saja nanti PIC bisa melihat record dari peserta apakah sudah melakukan melihat materi atau belum. Kita coba tambah asinkronus. Di sini kita tambah mata pelatihannya wawasan kebangsaan atau kesiapan bela negara. Kita masukkan, kita dari ini sumber materi ini kita bisa memilih materi ini yang akan diinputkan dari PIC atau tutor. Jika tutor, mungkin Bapak Ibu bisa lihat tipe materi yang ada di sini. Jika tutor, maka Bapak Ibu nanti tidak usah memasukkan materinya jika memandatkan materi ini akan diuploadkan oleh tutor. Tapi jika Bapak Ibu merasa ini materinya dari saya PIC, maka ini nanti kita tinggal tambahkan saja, maka dia akan muncul sebuah
file upload atau link video. Mungkin kita tambahkan saja. Di sini PIC menambahkan materi PDF. Seperti itu. Lalu kita masukkan deskripsi materinya. Ini hanya data dummy saja, kita masukkan jam pelajarannya misal 3 jam, 3 JP. Kita masukkan PDF-nya. Lalu kita masukkan PDF-nya, dan ini tidak terbatas PDF. Jika Bapak Ibu ada PowerPoint saja. Namun ingat maksimal size di bawah 10 MB. Kita masukkan simpan. Maka di sini datanya akan ada. PIC menambahkan materi PDF. Seperti itu. Lalu jika ingin menghapus tinggal dihapus saja. Lalu kita tambahkan kembali, misal di sini selain PDF, tutor juga bisa menambahkan PIC bisa menambahkan video. PIC menambahkan materi video. Kita masukkan jam pelajarannya misal 9 atau 5. Videonya kita masukkan misal link YouTube. Di sini saya bisa. Tidak ada masalah. Lalu di sini kita sudah memasukkan. Lalu jika memang sudah mau memasukkan materi sinkronus, dan misal hari ini tidak ada sinkronus, tidak ada masalah. Misal sinkronusnya baru bisa masuk di agenda kedua. Ini mengaturnya Bapak Ibu saja. Sinkronusnya misal wawasan kebangsaan dari PIC lembaga pelatihan, misal kayak gitu. Di sini adalah misal PIC menambahkan materi video conference, misal seperti itu. Ini hanya data contoh saja, atau nanti misal nama materinya adalah perkenalan kepala Lemdik, seperti itu bisa. Ini kita masukkan 4, ini kita masukkan jam mulainya jam berapa, jam 10. Lalu kita coba, nah di sini jam pelajarannya kita masukkan refresh ini, maka dia jam selesai akan terhitung berdasarkan jam pelajaran. Misal jam pelajaran 5, maka dia akan terhitung dikali 45 menit. Nah ini Bapak Ibu bisa masukkan link dan pengajarnya siapa. Jika pengajarnya ada maka diisikan, tapi jika memang nanti bukan pengajar yang akan melakukan video virtual conference, maka di sini kita masukkan saja linknya. Dan jika Bapak Ibu linknya baru ada nanti pada saat mendekati harinya, tidak apa-apa, disimpan dulu saja. Yang penting jadwalnya sudah ada, seperti itu. Jadi di sini kita menambahkan jadwal-jadwal dulu. Nanti jika materi ingin disampaikan nanti tidak ada masalah. Cuman alangkah lebih baik langsung dengan materinya, kecuali itu berbentuk video conference yang memang bentuknya adalah tentatif atau nanti gitu, pada H-1 atau H-2 jam baru ada linknya, itu baru bisa diaplikasikan. Lalu kita tambahkan materi asinkronus. Misal sinkronusnya ini tadi dari tutor ini menjelaskan aku gini aja deh, tutor menambahkan materi video PDF. Nah, di sini aku coba PDF nah, ini. Lalu kita coba tambah sinkronus kembali. Soalnya di sini saya juga masukin tutor menambah materi video, seperti itu. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Lalu di sini kita coba masukkan tadi asinkronus sudah, lalu kita coba tambah sinkronus dari tutor. Nah Bapak Ibu mungkin kalau melihat aku coba beralih ke agenda 2 supaya memperlihatkan perbedaannya. Kita di sini. Nah, maka mata pelatihannya akan berbeda. Lalu di sini kita masukkan tutor. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini kalau tutor itu tipe materinya ada 4 nih. Kalau sinkronus. Maaf, saya salah. Sinkronus, saya ulangi sekali lagi. Lalu jika dia PIC yang tadi kita tambahkan sebelumnya, maka dia materinya hanya virtual conference saja. Beda dengan tutor. Kalau tutor pada sinkronus, maka dia bisa melakukan live chat yang akan live chat seperti grup. Jadi kelompoknya dia, tutor dengan kelompok.
kuis juga, kuis dengan kelompoknya atau dengan tugas. Kita coba masukkan. Di sini mungkin saya coba langsung saja tutor menambahkan materi. Di sini saya coba virtual conference seperti itu. Pelajarannya 4 jam 8 seperti ini. Saya bagi-bagi saja. Di sini tutor menambahkan materi live chat. Tambahin lagi. Tutor menambahkan materi kuis. Lalu kita tambahkan lagi tutor menambahkan materi tugas. Di sini agenda 3 Bapak Ibu, maka berbeda mata pelatihannya. Tugas. Saya akan menginputkan tugas 2 kali. Nah, nantinya tugas ini tutor itu bisa membagi bahwa tugas itu individual atau per kelompok kecil. Jadi kan memang sudah ada kelompok yang dibagikan jadi 4, dan tutor itu bisa membagi kelompok tersebut menjadi kelompok-kelompok kecil lagi untuk bersama-sama mengerjakan tugas. Kita coba tambah sinkronus lagi di agenda 4. Tugas 2. Kita masukkan datanya, lalu kita tugas. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Nah, jika Bapak Ibu merasa waduh, hari agendanya kurang satu seperti itu, maka Bapak Ibu bisa melakukan pengaturan hari agenda kembali dan mereset semuanya. Gitu. Namun jika Bapak Ibu mereset, membuat kotak-kotaknya lagi menjadi, misal ini kan sebelumnya sudah ada 14 menjadi 15, maka materi-materi yang sudah ada di sini maka akan hilang. Jadi Bapak Ibu harus menambahkan ulang kembali. Nah, di sini ada materi-materi yang kosong. Namun karena ini hanya video simulasi, artinya saya mempercepat singkat waktu biar Bapak Ibu lebih fokus bagaimana cara mengaturnya. Intinya pada menu ini Bapak Ibu harus mengatur semuanya secara menyeluruh. Jika nantinya Bapak Ibu ingin menambahkan materi, maka itu tidak dimungkinkan pada saat sesudah simpan. Maka pada saat di sini adalah ini krusial karena cukup harus punya persiapan yang matang untuk mengatur agendanya. Lalu kita coba simpan. Masih banyak data kosong di sini, tapi tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kita coba simpan. Maka dia akan ada informasi dengan melakukan klik simpan, maka Anda tidak dapat menambah agenda lagi. Anda dapat melakukan pengubahan dari agenda yang sudah ada. Pengubahan agenda yang sudah ada seperti apa sih? Seperti misalnya video call. Video call tadi kan memang tidak ada linknya, maka Bapak Ibu bisa menambahkan linknya nanti. Seperti itu. Atau tutor-tutor yang ingin menambahkan materinya, seperti itu. Jadi ketika ini di oke, maka akan banyak proses berjalan pada sistem ini. Di antaranya membagi agenda tadi kepada tutor. Makanya pada sistem ini belum memungkinkan jika Bapak Ibu nanti menambah materi lagi, maka harus dipastikan. Mungkin kita coba simpan dulu. Oke. Maka dia akan menjadi pembelajaran agenda 1, agenda 2 yang tadi kita buat. Nah, ini bisa kita lihat yang tadi kita lihat bersama-sama. Setelah itu, setelah kita melakukan penambahan materi jadwal pelatihan, maka dia tidak bisa diklik lagi. Yang kita bisa lakukan adalah pengaturan jadwal aktualisasi. Lalu
kita masukkan kelompok 1 tanggal berapa nih rancangannya, kita masukkan pengujinya siapa, JP-nya berapa, mulanya berapa, seperti itu. Oh ya, jangan sampai ada AM, begini aja, just. Nah, link videonya bisa diinputkan nanti, seperti itu. Nah, ini kita coba masukkan saja secara cepat gitu. Mempercepat video ini selesai, kita masukkan saja Bapak Ibu. Pengujinya juga, DP-nya juga. Ini kita masukkan, dan ini kalau jadwal ini memungkinkan nanti berubah karena memang kita tidak tahu waktu itu tuh cukup tentatif. Mohon maaf jika datanya ini memang tidak merasa Bapak Ibu ada kejanggalan data, misal tidak mungkin pelaksana aktualisasi JP-nya cuma 2. Ini hanya data contoh. Mungkin kita coba simpan. Nah, ini kita coba simpan, dan memang kalau jika mau diedit tinggal ditambahkan saja. Misal yang ini mau ditambahkan videonya, googlemeet.com/edit. Nah, seperti itu, dan ini memungkinkan kita simpan kembali. Nah, lalu kita coba tambahkan materinya. Nah, ini sudah. Saya kira seperti itu untuk pengaturan pelatihannya. Sampai sini mungkin sudah selesai. Jika Bapak Ibu sudah selesai untuk mengatur pelatihannya. Jika Bapak Ibu ingin misal sudah tanggal hari pertama 8 September gitu, ingin menambahkan materi ini, videonya videonya ini lupa atau pengen diganti gitu, bisa saja, tinggal diganti saja videonya gitu. Lalu kita coba kembali. Nah, di sini kita coba mau ganti misalnya visi. Nah, ini sudah ada waktunya, virtual conference-nya, linknya sudah ada, misal Zoom gitu kan, atau tadi mana ada link kalau nggak salah. Nah, misal Zoom-nya ini kita coba simpan. Nah, link ini yang akan hadir di peserta, jangan lupa disimpan seperti itu. Lalu kita coba masukkan apalagi yang perlu kita masukkan jika ini tutor ya Bapak Ibu. Nah, untuk melihat materi ini dari tutor atau dari PSI itu cukup mudah Bapak Ibu dengan melihat gambar orang yang di sini. Jika hijau maka dari tutor per kelompok, dan jika biru dari PSI. Buku merah adalah asinkronus, buku kuning adalah sinkronus, seperti itu. Lalu kita coba bisa melihat evaluasi akademiknya nanti dari para peserta. Sini nantinya bisa kita lihat. Lalu kita bisa melihat juga aktualisasinya dari para peserta di kelola nilai. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu sudah melakukan teks video dari selanjutnya, yaitu untuk kelola nilai yang tadi memang saya potong karena memang belum ada contoh penilaian yang akan dilakukan karena memang pesertanya itu belum melakukan kegiatan dan para tutornya sebelum melakukan kegiatan. Di sini saya simulasikan semuanya sudah melakukan kegiatan sesuai dengan prosedur yang ada. Lalu di sini kita coba kelola nilai. Nah, di sini Bapak Ibu akan melihat nilai evaluasi rancangan pelaksanaan ini yang berasal dari penguji. Lalu di sini kita bisa kalibrasi nilai yang harus tinggal kita rubah nantinya.
Lalu di sini ada button submit akhir ke nilai Smart Bangkok. Lalu kenapa yang di bawah masih pada kosong? Karena memang tidak saya isi datanya untuk contoh video ini. Hanya saya mencontohkan satu. Nantinya kalau memang sudah dinilai semuanya, maka akan ada banyak nilai di sini yang memang harus diolah. Lalu di sini ada button Smart Submit akhir ke Smart Bangkok ini. Ini nilai akhir itu ada ketika penguji itu sudah melakukan penilaian, pelaksanaan aktualisasi dan peserta itu sudah mengupload finalisasi aktualisasinya. Nah, di sini kita coba Avandi ini untuk kita menilai evaluasi perilaku akademik dan PKBT. Nah, di sini kita tinggal rubah sikap perilakunya di sini. Nah, di sini ada nilai MOOC. Nah, ini nanti akan ada nilai dari MOOC sendiri. Jika tidak ada nilainya, maka nilainya akan kosong, tapi tinggal kita isi saja. Nah, di sini kita bisa melihat absensi peserta tersebut, yang nantinya akan ada banyak. Lalu di sini kita bisa lihat riwayat kegiatan peserta tersebut untuk data dukung. Lalu kita lihat penilaian sinkronus, dan ini ada penilaian agenda 1 oleh Bapak Rahmat Effendi. Nilai 100/100, dan ini kalau memang nanti sudah ada penilaian dari beberapa tutor atau pengembu materinya, bisa masuk di sini. Nah, ini tinggal kita nilai saja. Di sini saya mensimulasikan 100 semua. Sini kita coba simpan. Lalu di sini sudah terlihat nilai itu berubah menjadi lebih baik, 3,7. Lalu evaluasi akademiknya sendiri. Nah, ini kita juga bisa melihat evaluasi akademiknya peserta. Kalau kita memang sudah lihat, ternyata nilainya 100 dan evaluasi emosinya berapa. Nah, evaluasi emosi ini berasal dari aplikasi emosi. Jadi Bapak Ibu nantinya sudah langsung terisi nilainya dan Bapak Ibu bisa merubahnya kembali di sini. Coba simpan. Di sini sudah ada nilainya, lalu PKBT-nya sendiri tinggal kita masukkan saja. Nah, sini sudah ada nilainya 98,7. Nah, nanti Bapak Ibu ketika memang nilai itu sudah yakin dan dikirim ke Smart Bangkok untuk dicetak KRA-nya, tinggal diklik saja. Nah, di sini saya ingin merubah menjadi 96,7 seperti itu. Maka nilai yang ke bawah adalah nilai kalibrasi. Dan jangan lupa untuk disubmit. Di sini saya tidak akan mensubmit karena mengganggu jalannya aplikasi Smart Bangkok nantinya. Nah, di sini di Smart Bangkok sendiri nantinya Bapak Ibu tidak harus menuliskan judul penulisan dari masing-masing peserta, tidak perlu menuliskan kembali nilainya, hanya tinggal submit, maka nanti akan ada prosedur pencetakan KRA. Lalu di bawah sini ada button simpan selesai Bapak Ibu. Nah, selesai ini, jika Bapak Ibu selesai, maka Bapak Ibu sudah menyatakan penyelenggaraan selesai dan tidak dapat diubah lagi penilaiannya. Jadi harap berhati-hati untuk button selesai ini. Mungkin saya contohkan button selesai ini saya klik. Nah, tapi Bapak Ibu jangan sampai mengklik button selesai. Untuk sementara jangan saya klik dulu deh, karena nanti selesai penyelenggarannya. Kira-kira seperti itu untuk PIC mengatur nilai dari para peserta. Coba saya simpan saja ya untuk menjadi perbedaan. Selesai, nah, maka dia buttonnya sudah ditutup PIC dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Seperti itu. Terima kasih atas video ini. Saya ucapkan assalamualaikum.